hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang, atau dengan orang banyak, atau yang lainnya. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah, harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil, makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita nggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang 4 semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, 4 imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil.